Oke, jadi sekarang kita akan konsentrasi atau kita fokus kepada fitur piutang ya. Nah, di server kalau Anda klik di menu lalu klik di piutang, begitu juga di klien, klik di menu lalu klik di piutang, maka akan muncul piutang-piutang. Nah, pertanyaan piutang ini dapat dari mana? Padahal kita baru install ya. Baik itu bangunan Sentosa, kemudian Sentosa PT ya, atau untuk bangunan perkasa. Nah, ini piutang. Indah Elektrik ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau untuk di pos juga kita bisa lihat ya satu persatu. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat satu persatu untuk informasi piutangnya ya, baik itu Sentosa PT, kemudian bangunan perkasa. Nah, kita bisa lihat satu persatu. Nah, itu dapat dari mana? Coba kita lihat di sini. Di simulasi piutang, oke, ini pengaturan pos, saya biarkan saja dulu. Nah, kita masuk di... Nah, jadi pada saat kita buat database itu, maka ada saldo awal piutang, ya, dari pelanggan. Nah, jadi kalau kita lihat di penjualan, pelanggan, nah, ini adalah saldo awal. Jadi contoh, bangunan perkasa 16.050.000. Oke, ini ya, pas. Bangunan perkasa totalnya 16.050.000. Kemudian Indah Elektrik 26.750. Jadi sama ya. Nah, seperti ini. Cyber Furniture 8.500.000. Nah, seperti itu. Jadi begitu juga dengan yang di servernya ya, sama. Nah, kalau di server enaknya kita bisa lihat detailnya secara langsung di bagian kanan. Kalau di perangkat klien atau di handphone, maka kita harus buka lagi ya, baru kita bisa lihat detailnya. Jadi contoh ini bangunan perkasa ya. Nah, bangunan perkasa kita lihat ya detailnya sama. Ada 3 faktur dengan masing-masing nilai yang sama. Informasinya juga sama. Nah, seperti itu. Jadi kalau di database ini saya coba lihat di daftar laporan ya. Database Accurate Online. Di laporan. Jadi kita langsung ke laporan piutang ya. Nah, piutang. Jadi di sini ada namanya faktur belum lunas ya. Nah, kita klik tampilkan. Nah, kita klik tampilkan. Nah, di sini di faktur belum lunas saya coba modifikasi ya. Nah, kalau kita lihat sama ya, 5 juta, 10 juta, 550.000 detailnya ya. Ini akan sama. Nah, sekarang saya kosongkan saja piutang pajak, retur, pembayaran, ini yang saya munculkan saja ya. Nah, sekarang kita cocokkan ya. Jadi total 16.500.000 untuk bangunan perkasa. Ya. Nah, terdiri dari detailnya 3 faktur ya. Nah, terdiri dari 3 faktur. Nah, oke. Jadi kalau kita cocokkan semuanya ya. Kita cocokkan semuanya baik itu Cyber Furniture, Indah Elektrik, Multijaya Makmur ya 5.450.000 ini akan sama ya. Nah, akan sama semua. Oke, sekarang kita akan coba untuk melakukan transaksi piutang ya. Nah, jadi bagaimana sih untuk melakukan transaksi piutang di dalam Accurate POS, baik itu di server maupun di klien. Nah, ini ya. Jadi saya kasih contoh. Pertama, nah misalnya kita lakukan di server. Nah, contohnya saya ingin menjual ABC AA 2550 ini ya. Saya lakukan di server dulu. Nah, saya lakukan di server. Nah, keluar seperti ini. Nah, kita bisa pilih ya seperti biasa pack karton atau misalnya di sini harganya kuantitinya 2, kemudian harganya bisa kita ubah dan lain-lainnya. Nah, kita klik simpan. Nah, kita klik simpan. Nah, sekarang kita lihat totalnya 5.100 ya. 5.100. Dapat dari mana 5.100? 2550 kali 2. Oke. Nah, sekarang kita bayar nih. Nah, kita bayar 5.100. Begitu kita bayar 5.100, nah Anda perhatikan di sini. Kalau sebelumnya kan kita melakukan kegiatan pembayaran, entah itu melalui non tunai ya, entah itu melalui split atau melalui tunai. Nah, untuk piutang sendiri, nah Anda perhatikan di atas ini. Nah, kita klik ya, hidupkan piutangnya. Jadi, diklik untuk dihidupkan. Nah, dan perlu Anda ketahui,
kalau piutang ini Anda tidak bisa memilih pelanggan umum, ya, tidak bisa. Di sini kita harus memilih pelanggan. Seandainya Anda lupa memilih pelanggan, maka pada saat pembayaran Anda masih diberikan kesempatan untuk memilih pelanggan di atas ini ya. Nah, tinggal Anda pilih. Nah, seperti ini. Atau Anda bisa kembali ya, kembali di sini, lalu Anda pilih pelanggannya di sini ya. Nah, seperti itu. Sama saja. Nah, misalnya di sini saya pilih bangunan perkasa. Nah, pilih bangunan perkasa. Jadi kalau piutang harus berhubungan dengan customer secara spesifik ya, customer tertentu yang harus ada identitasnya, profilnya, tidak bisa umum. Nah, klik bayar. Nah, setelah klik bayar, di sini kita hidupkan piutangnya lagi. Kita coba apakah sudah bisa berfungsi. Nah, sekarang dia sudah bisa berfungsi ya. Nah, perlu Anda ketahui berikutnya adalah syarat pembayaran. Nah, di syarat pembayaran ini kenapa muncul 2/10 enter 30? Karena ini adalah settingan syarat pembayaran atau tempo default dari bangunan perkasa yang sudah kita setting di profile di dalam database Accurate Online. Nah, jadi kalau Anda perhatikan di sini di bagian penjualan pelanggan ya. Nah, Anda lihat di bangunan perkasa. Kita buka, kita perhatikan di penjualan. Nah, ini dia. Jadi syarat pembayarannya defaultnya 2/10 per 30. Seandainya di sini saya ubah menjadi net 15, maka di sini akan secara otomatis pada saat saya buat piutang yang muncul pertama adalah net 15. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi supaya Anda mengerti bahwa yang dikeluar di sini adalah tempo atau syarat pembayaran yang sudah disetting dalam database Accurate POS pada pelanggan yang bersangkutan. Oke, sekarang kita lanjut. Seandainya ini masih diubah, bisa tidak? Jawabannya bisa, ya. Nah, karena apa? Ini supervisor yang sudah kita berikan untuk bisa mengubah syarat pembayaran. Jadi kalau dia klik di sini dan dia ubah, maka bisa dia ubah mau menjadi net 30 juga bisa, ya. Atau apapun yang dia kehendaki. Dengan syarat. Nah, Anda perhatikan di sini di pengaturan Accurate POS, ya. Anda lihat di peran ya, peran karyawan. Jadi perannya harus diberikan ini ubah syarat pembayaran. Kalau ini tidak dicentang, maka dia tidak akan bisa untuk mengubah syarat pembayaran yang ada di sini. Oke? Nah, itu yang harus Anda perhatikan. Nah, sebentar kita simulasi bagaimana dengan yang di kasir. Karena di server ini kan supervisor. Oke. Nah, Anda perhatikan di sini 5.100 ya. 5.100. Nah, di sini ada catatan juga ya. Catatan ini hanya dibatasi sebanyak 500 karakter ya. Nah, jadi dibatasi sebanyak 500 karakter. Silakan kalau Anda mau buat catatan bla 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 ya, bisa dilakukan di sini 500 karakter. Oke. Uang muka, saya tidak bahas uang muka dulu ya. Intinya 5.100. Nah, kita klik bayar. Ya, kita klik bayar. Padahal sebenarnya ini piutang. Jadi, akan muncul di sini piutang yang tidak ada nilainya. Ya. Nah, ini bisa kita cetak stroke atau kita kirim lewat WA. Nanti sebentar kita cetak supaya Anda lihat ya. Oke, klik selesai. Nah, begitu selesai, Anda perhatikan. Piutang itu kira-kira masuk di mana? Di Accurate ini ya, Accurate POS. Coba kita lihat di riwayat penjualan. Nah, riwayat penjualan, nah kita perhatikan di sini sudah muncul ya, muncul di riwayat penjualan ini. Nah, di sini 5.100. Nah, ini totalnya, pajaknya tetap kelihatan. Nah, riwayat penerimaan belum ada penerimaan sama sekali. Kenapa? Karena ini piutang. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau Anda lihat misalnya kita lihat di laporan. Laporan penerimaan penjualan. Nah, maka di sini ada tambahan satu laporan namanya piutang. Tunai 0, EDC, dan lain-lain 0 ya. Begitu juga dengan misalnya di laporan karyawan. Coba kita lihat di penerimaan penjualan. Ya, tidak ada ya. Nah, ini penerimaan penjualan tidak ada. Nah, jadi kita bisa lihat di penerimaan penjualan yang di atas ini ada piutang. Nah, oke ya, jadi bisa Anda lihat di situ. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, kita ke pesanan baru ya, pesanan baru.
Nah, bagaimana kalau di klien yang sebagai kasir? Oke, sekarang saya klik di sini ya, yang kasir, kemudian pesanan baru. Nah, misalnya saya tanpa memilih pelanggan. Nah, saya tanpa memilih pelanggan nih. Sekarang saya pilih yang ABC Chocomalt. ABC Chocomalt botol ya, yang 200, harga 3570. Nah, bisa kita ubah harga dan lain-lain. Kita klik simpan aja. Nah, sekarang kita klik bayar. Ya, ini keranjangnya ada nih. Nah, sama. Kita klik bayar. Nah, di sini kita bisa hidupkan piutang. Ya, bisa hidupkan piutang. Tetapi, ingat, sekali lagi harus pilih nama pelanggan. Nah, jadi bisa Anda pilih nama pelanggan pada saat Anda bayar. Misalnya kali ini kepada Cyber Furniture ya. Nah, baru piutangnya bisa diaktifkan. Nah, seperti itu ya. Piutangnya bisa aktifkan. Nah, Anda perhatikan di sini. Syarat pembayaran tidak bisa diubah oleh kasir. Kenapa tidak bisa diubah oleh kasir? Karena di sini kalau kita lihat ya, kasir ini dia tidak ada diberikan hak ubah, maaf, yang ini di bawah ya, ubah syarat pembayaran. Makanya kasir tidak bisa ubah syarat pembayaran ini. Oke, jadi sudah dipahami ya. Nah, kali ini kita simulasikan bagaimana dia membayar uang muka. Ya, uang muka. Jadi, Anda harus perhatikan, uang muka yang dimaksudkan di sini bukan uang muka yang dimaksudkan seperti di dalam Accurate Online. Nah, kalau di Accurate Online ini ada uang muka penjualan. Kalau ini sifatnya deposit. Artinya kita bayar uang muka misalnya 100.000, tetapi kita tidak tahu bayar uang muka ini untuk barang apa. Kita tidak tahu. Tetapi kalau di Accurate Online, di Accurate POS, kita sudah tahu. Tadi kan kita beli ABC Chocomalt, ya kan? Nah, seharga 3.570. Sekarang saya bisa bayar uang muka. Nah, contoh. Oke ya, saya bayar uang muka atau DP atau cicilan. Jadi pemahaman uang muka di dalam Accurate POS ini bukan uang muka penjualan seperti Accurate Online, tapi ini merupakan cicilan atau pembayaran cicilan terhadap faktur tertentu yang ditransaksikan ini. Nah, jadi kita sudah tahu barangnya. Oke, contoh. Dari 3.570 saya ingin membayar uang muka misalnya 500 lewat tunai. Maka di sini saya klik ya. Nah, saya klik di sini ya, memasukkan jumlah uang muka. Maka misalnya saya saya bayar dulu ya 570, simpan. Pakai apa? Misalnya saya bayar pakai QRIS. Contohnya begitu. Berarti uangnya atau hutangnya itu sisanya adalah 3.000. Nah, maksudnya seperti itu ya uang muka di sini. Nah, sekarang saya klik bayar. Nah, Anda perhatikan ya, saya klik bayar. Karena saya belum hubungkan ke printer, maka saya kirim struk saja supaya kita lihat bayangan bagaimana model printernya ya. Saya masukkan angkanya ya. Atau nomor handphonenya 081318986619. Saya kirim. Saya pakai WhatsApp bisnis. Nah, Anda perhatikan ini adalah bentuk daripada struk ya. Struk yang sudah termasuk uang muka. Jadi pembelian 3.570 ya. Ada uang muka 570 yang belum lunas 3.000 ya. Nah, di sini ada uang muka 570. Nah, seperti itu ya. Jadi ini model struknya. Yang dimana uang muka 570 kita sudah bayar pakai QRIS. Nah, di sini sayangnya tidak kelihatan QRIS-nya. Ya, pembayarannya pakai apa. Tetapi nanti akan diimprovisasikan ya. Nanti akan diimprovisasikan. Jadi tidak masalah. Sekarang kita kembali ke tablet. Coba saya lihat dari tablet. Ya, dari server. Saya lihat di bagian riwayat penjualan. Nah, di sini riwayat penjualan juga sudah muncul ya. Nah, kalau Anda perhatikan baik-baik, total tagihan 3.570 telah dibayar 570. Nah, seperti itu ya. Telah dibayar 570 dari total tagihan sekian. Nah, ini riwayat pembayaran pakai QRIS. Ini langsung kelihatan dia di sini ya. Nah, seperti itu. Dan ingat, transaksi piutang ini tidak bisa diretur di dalam Accurate POS. Diretur pakai apa? Ya, pakai Accurate Online. Nanti kita tunjukkan
hasilnya di Accurate Online ya. Oke, sekarang saya kembali saja ya. Nah, saya kembali di sini. Oke, saya kembali saja di sini. Saya klik selesai ya. Nah, di pesanan baru ini juga kalau kita lihat piutang, nah, coba kita lihat yang tadi transaksinya yang kedua ini untuk Cyber Furniture. Yang transaksi pertama ini untuk bangunan perkasa. Nah, sekarang kita lihat ya, piutang bangunan perkasa apakah bertambah? Ya. Jadi ini piutang bangunan perkasa 5.100 ini berasal dari Accurate POS. Kalau yang 3 di atas ini yang sudah lewat jatuh tempo, ini berasal dari saldo awal Accurate Online. Jadi saling sinkron ya. Begitu juga dengan kalau saya klik yang nomor 2 di sini untuk Cyber Furniture. Coba saya kembali yang ada di sini, di klien, Cyber Furniture. Sekarang sudah bertambah 3.000. Kenapa 3.000? Karena tadi kita sudah bayar 570 ya. Nah, coba saya lihat detailnya ya. Nah, jadi detailnya ada error, tapi tidak apa-apa, nanti ini akan bisa diperbaiki ya. Nah, ini bisa diperbaiki nanti, tidak masalah. Oke, jadi piutang dari 3.000 ya. Dan juga yang dari bangunan perkasa sejumlah 5.100 ini itu akan mengupdate ke dalam Accurate Online ya. Nah, coba kita lihat. Saya tutup dulu. Jadi kalau ini saya refresh, perhatikan di sini. Nah, ini muncul ya SPA. Nah, ini. Ini adalah nomor struk atau nomor faktur 5.100 ya. Untuk bangunan perkasa yang barusan kita buat. Dan juga untuk Cyber Furniture dari 3.570 sudah terbayar 570. Dan sekarang piutangnya sisa 3.000. Nah, seperti itu. Jadi Anda bisa pahami ini ya. Jadi kalau Anda lihat di pelanggannya juga pasti langsung update di sini. Nah, coba saya refresh. Nah, ini dia ya. Jadi kalau Anda lihat bangunan perkasa, ini totalnya, misalnya saya kembali di sini bangunan perkasa. Nah, ini totalnya. Jadi totalnya 16.055 100 ya. Nah, dari saldo awal ditambah dengan 5.100. Jadi akan sama. Nah, seperti itu. Jadi di sini Anda sudah bisa paham bagaimana cara melakukan transaksi piutang ya. Transaksi piutang baik dari server klien dan juga piutang dengan uang muka dan juga tanpa uang muka yang menyebabkan terjadinya saldo piutang baik di dalam Accurate POS maupun di dalam Accurate Online yang saling sinkron. Oleh karena itu, antara perangkat Accurate POS dengan Accurate Online ini saling harus membutuhkan internet ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau Anda lihat di sini, di bagian menu, nah di riwayat penjualan ya, di riwayat penjualan ini kan sudah kita singgung. Nah, ada dibayar 570, berarti 570 sebenarnya sudah harus masuk di laporan penerimaan ya. Coba kita lihat di laporan, misalnya di laporan ini ya, laporan, kemudian penerimaan penjualan, maka di QRIS Anda perhatikan ada satu penerimaan 570 ya. Nah, ini terhadap nomor sekian. Ya, nomor fakturnya atau nomor penerimaan. Nah, sekarang di sini Anda bisa lihat juga di laporan karyawan. Karyawan di penerimaan penjualan, ya. Di penerimaan penjualan juga, nah ini kasir sudah menerima 570 ya untuk yang kasir. Nah, ini yang DP atau uang muka yang sudah dilakukan. Nah, seperti itu. Jadi Anda bisa membedakan. Lalu di sini di dalam Accurate Online, jadi selain faktur tadi yang sudah kita buat, nah Anda bisa lihat di sini, ini ada pembayarannya. Berarti faktur nomor ini SPA 09 sekian 002. Nah, ini adalah nomor penerimaan ya. Nomor penerimaannya 001 karena baru dilakukan satu kali penerimaan. Yang tadi di bangunan perkasa itu belum ada penerimaan sama sekali, 100% masih piutang. Nah, seperti itu ya. Jadi Anda bisa membedakan di situ. Dan juga kalau Anda lihat dari
history bank ya. History bank ini kalau Anda lihat di QRIS, ini QRIS. Itu pasti sudah masuk juga ya, sebesar 570. Nah, seperti itu. Jadi supaya Anda bisa pahami.